Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmalia, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 251111573. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Seman 13 Bandar Lampung, kelas 10 dengan materi akhlak tercela, menjauhi perilaku poya-poya, sum'ah, hasad, dan takabur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
sebagai manusia kita seharusnya tidak memamerkan kelebihan apa yang kita miliki, Bu. Sebaiknya jika kita mampu dan kita mampu berempati, harusnya kita ikut membantu dan menolong orang yang membutuhkan tersebut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup bermanfaat dengan menghindari akhlak tercela. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan contoh sikap tercela-cela, koyak, sum'ah, hasad, dan takabur. Yang kedua, menganalisis dampak negatif dari perilaku tercela tersebut dalam kehidupan pribadi, sosial, dan beragama. Yang ketiga, menunjukkan sikap hidup menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan solusi aplikatif untuk membentengi diri dari akhlak tercela melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Oke, kita masuk ke materi. Menghindari hidup berkoyak-koyak. Kalian bawa Al-Quran? Silakan bawa Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Nah, ini ibu bagi kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, sesuai duduknya aja ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Membahas tentang bagaimana strategi kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari perilaku akhlak tercela berkoyak-koyak. Kelompok 2 membahas dari kasus dalam kehidupan nyata orang yang bersikap pria dan sum'ah. Kemudian kelompok yang ketiga, studi kasus orang yang mempunyai penyakit hati atau hasad di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok 4, takabur. Studi kasus menjauhi sikap takabur. Kalian lihat dalam kehidupan nyatanya bagaimana. Oke? Paham? Ya, silakan kerjakan. Dampaknya, penyebabnya, apa, perilaku apa yang terjadi di sekitar kita. Adakah orang yang bersikap pria? Adakah orang yang bersikap sum'ah di sekitar kita? Baik teman, baik tetangga, boleh. Itu studi kasus nyatanya bagaimana. Paham ya, Nak? Yang koyak-koyak gimana? Oke. Oke, sudah siap? Ya, kelompoknya kenapa ya? Sudah, oke. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Sudah semua? Sudah semua?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang studi kasus kehidupan sehari-hari tentang sifat hasad. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marcelino Japansyah. Saya Radita Alfarajanto. Saya Muhammad Farida Segidan. Saya Ismail Ramadan. Saya Dipan Cakrawangsa. Saya Abdullah Arwani. Jadi ulang satu ya. Oke. Makan siang pakai ikan. Ikannya campur terasi. Kami akhiri dengan ucapan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus yaitu tentang sifat takabur. Yang pertama yaitu pengertian yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Aira. Kepada Aira diberi. Kesimpulannya, kita tidak boleh bersikap takabur karena Allah tidak suka dengan manusia yang memiliki sikap takabur. Sikap takabur akan memperberat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, sudah paham ya, Nak? Jelas ya? Jelas. Nah, bagaimana akhlak tercela tersebut sangat merugikan bagi kita manusia. Banyak dampaknya buat diri sendiri, buat orang lain, buat tetangga, buat teman. Kenapa? Menjauhi akhlak tercela merupakan perintah Allah. Kalau kita membuang semua sifat tercela, apa tadi? Biasakan hidup sederhana, rendah hati, nggak perlu kita pamerin. Kalau kita kaya mau kelihatan aja. Yang penting banyak duit, ya nggak? Yang penting kita jual ini tabungannya penuh. Nah, tetapi kita tidak boleh tidak berbagi kepada orang lain karena ada nilai sosial di dalamnya. Bagaimana kita ada saudara-saudara yang tidak mampu. Kemudian apa lagi tadi? Menjauhi perilaku tercela, ria dan sum'ah, tidak boleh pamer. Kemudian yang ketiga, hasad, menjauhi sikap hasad, diri dengki, tidak suka melihat nikmat orang lain, pada orang lain, pengennya jatuh pada dirinya atau pengen mencelakakan orang lain. Kemudian yang keempat, takabur, tidak boleh bersikap sombong. Karena apa? Akan banyak dampak negatifnya. Bahkan ada dalam satu hadis bahwasannya Allah tidak akan memasukkan orang ke surga karena walaupun rasa sombong itu sebesar biji kacang di dalam hati kita. Bagaimana? Kecil, walaupun kecil, tapi Allah tidak suka sama kita. Maka itu tidak menjadi penyebab kita masuk surga. Karena apa? Karena perilaku sombong. Maka mulai hari ini kita belajar untuk menjauhi sifat akhlak tercela. Kemudian kita ganti menjadi akhlak yang terpuji. Kalau kalian sekarang buat komitmen dalam diri, kalian tulis refleksi diri buat diri kalian. Nah, apa yang ingin kalian lakukan setelah mempelajari tentang perilaku akhlak tercela? Kata serentak, kalian buat dimulai dengan kata-kata aku berkomitmen menjauhi titik-titik dengan cara. Nah, gitu aja. Kalian refleksi diri bagaimana dari pembelajaran ini kalian akan menjadi diri yang seperti apa. Ya, silakan kumpul. Baik. Sudah selesai? Sudah selesai ini? Sudah. Oke. Jadi kesimpulannya apa yang kalian pelajari tentang akhlak tercela? Saya Bu. Ya.
akhlak tercela yang dijelaskan tadi adalah bahwasanya kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi akhlak tercela. Contohnya seperti tadi Bu, foya-foya, riya dan sum'ah, hasad dan yang takabur. Karena dengan kita menjauhi akhlak tercela tersebut, itu bisa termasuk dengan cabang iman yang berkaitan dengan hati Bu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senang dengan kita